Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Ar-Rahman ya, Ar-Rahman yang dirahmati Allah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai bab atau hukum mim sakinah ya, mim sukun. Kita sudah sampai mim sukun. Mungkin sembari menunggu yang lain ya, bisa kita baca matanya, karena ada request juga kemarin ya, baca matanya dari awal sampai akhir dari apa yang kita ambil ya. Baik. Siap Bapak Ibu sekalian? Baik, silakan dipegang kertasnya atau bisa lihat ke layar ya. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. 1 2 3. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Wa ba'du hadhan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil afwali an shaykhina al-miyyidil kamali. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرف ذي الحلق 6 رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم أصل وننتلى. والثاني إدغام بغير غنة في اللب والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمعتم طيبا زد في تقم ضع ظالما. وهن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة
بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه شفويا للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفويا واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخاف عقمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي طب ثم سر رحمن تفز ثاني عمد سوء ظن زر شارفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Nah, mungkin cukup sampai situ Ibu nggih? Bisa ngikuti apa enggak? Enggak, sebelum yang hukum lam al bisa apa enggak ngikuti? Yang sudah kita pelajari bisa ya, alhamdulillah. Sering mendengarkan, sering melihat matan, nanti insya Allah bisa. Baik, kita lanjutkan penjelasan kita di pembahasan tajwid. Alhamdulillah ya, lumayan lama tadi kita baca, berapa menit? Sekitar 7 menit kita baca matan. Padahal matannya saja. Berarti kita sudah lumayan, sudah hampir setengah jalan nih Bapak Ibu sekalian untuk menuju akhir dari matan. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang hukum mim sukun ya. Ada berapa hukum mim sukun itu? Ada 3, apa saja? Terus, Masya Allah. Huruf izhar syafawi itu ada berapa? Baik. Huruf ikhfa syafawi apa? Ba apa mim? Ba. Idgham mithlain, idgham mimi, hurufnya apa? Mim. Masya Allah. Jamil. Baik. Kemarin ada satu matan yang belum kita jelaskan, matan yang terakhir. Perhatikan nomor 23 ya. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walintihadi fa'rifi. Wahdhar, dan hati-hatilah, lada wawin, pada huruf waw, wafa, dan huruf fa, antakhtafi, tersembunyi. Jadi hati-hati, perhatikan huruf mim ketika datang setelahnya huruf waw, liqurbiha, karena kedekatannya, walitihad, dan persatuannya, fa'rifi, maka ketahuilah. Nanti kita jelaskan. Baik. Perhatikan wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walitihadi fa'rifi. Perhatikan ketika ada hukum mim sukun ya, datang setelahnya huruf waw dan huruf fa. Ini kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena banyak orang ketika huruf mim sukun datang setelahnya waw, itu dia mengucapkan mimnya tidak sempurna. Dia
tersembunyi. Ya, banyak, terlebih orang Arab nih, Bapak Ibu sekalian, itu kadang terjadi seperti ini. Contohnya apa? Hum fiha khalidun, hum fiha khalidun, ya. Itu mimnya tersembunyi, tidak jelas, ya, tidak ditampakkan dengan jelas, melafalkannya tidak sempurna. Ini sering, ya. Hum fiha khalidun, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Seharusnya bagaimana kita membaca hum fiha, ya. Hum fiha, mimnya jelas. Lakum dinukum, dinukum waliyadin, dinukum waliyadin. Mimnya harus kita berikan haknya dulu, harus kita perjelas mimnya. Setelah itu baru loncat ke huruf ini. Nah, tapi kalau saya perhatikan di Indonesia, ya, tidak terlalu sering hal ini terjadi. Insya Allah kalau di kita itu, ya, tidak banyaklah orang yang terpeleset dalam hal ini. Tapi di Arab itu terkadang terpeleset. Kenapa? Karena liqurbiha, ya, makhrajnya itu saling berdekatan dan mungkin sifatnya juga hampir sama. Nah, baik. Mim kan termasuk huruf yang makhrajnya di mana? Mim. Li syafatainil wawu baun mimu. Mim di bibir. Nah, wa di mana? Waw. Huruf waw itu di mana? Makhrajnya di bibir. Fa. Nah, fa itu gigi seri dengan bibir dalam bagian bawahnya. Maka karena saling berdekatan, terkadang orang itu tidak sempurna dalam melafalkan mim. Ya, maka hati-hati. Coba mari kita praktekkan. Hum fiha, hum fiha. Nah, dan perhatikan dalam melafalkan mim, ya. Hum, setelah itu balik lagi, ya, bersiap-siap untuk melafalkan huruf mim. Hum fiha, bukan hum fiha, ya. Hum fiha, ya, seperti itu, ya. Jelas nggak? Harus tampakkan. Nah, melafalkannya, mimnya itu sudah harus bersiap-siap ke huruf fa. Hum fiha, bukan hum fiha, hum dibiarkan terus enggak. Ada sedikit balik, ya, untuk memudahkan kita melakukan huruf selanjutnya. Hum fiha, ya. Coba bersama-sama. Hum fiha. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu adalah penjelasan dari wahdar lada wawin, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan membahas tentang hukum lam al walamul fi'il, ya. Hukum lam al, ya, atau yang biasa disebut dengan lamut ta'rif. Kita baca nomor 24. Lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Baik. Mau kita baca bersama-sama? Baik. Ayo, 1 2 3. Baik. Kita aja satu persatu, ya. Panjenengan tirukan saya. Lilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu
Mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Thanihima idghamuha fi arba'i. Wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Tib thumma sil ruhman tafus bidha ni'am. Da'su adhannin zur syarifan lil karam. Wallama lula sammiha qamriyah. Wallama lukhra sammiha syamsiyah. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qulna am wa qulna waltaqa. Masya Allah, jamil. Baik. Sekarang kita akan belajar lamu al, ya, atau yang biasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan lam ta'rif, ya. Lam ta'rif atau lam al, ya. Baik. Lamu ta'rif atau lamu al itu nanti ada berapa hukumnya? Macamnya ada berapa? Ada dua, ya. Lamu ta'rif itu biasanya di isim, ya. Nanti ada pembahasan lam fi'il sendiri. Baik. Perhatikan, lamu ta'rif. Ta'rif ini artinya untuk menunjukkan bahwa sesuatu tersebut sudah ma'ruf, sudah diketahui, ya. Kita dalam bahasa Arab ada namanya nakiroh, ada namanya ma'rifah, ya. Nakiroh itu menunjukkan suatu benda atau objek tersebut belum diketahui, ya. Namun kalau ma'rifah itu objeknya, suatu benda tersebut, sesuatu yang dibincangkan itu sudah diketahui. Nah, baik. Nah, terus bagaimana lambangnya? Nah, biasanya seperti ini, ya, al. Nah, kita sebut dengan al biasanya, ya. Baik. Hukumnya ada dua atau macamnya itu ada dua. Yang pertama, ya, lilami al-halani, ya. Ada dua keadaan qoblal ahrufi sebelum huruf-huruf. Ulahuma izhar. Ya. Yang pertama dibaca izhar. Nama alnya apa? Alif lam qamariyah. Nah, qamariyah. Baik. Dibaca izhar. Artinya apa izhar, Bapak Ibu sekalian? Jelas. Masya Allah. Alif lam qamariyah dibaca izhar. Coba saya tanya, hurufnya ada berapa? Ada hurufnya ada 14. Hurufnya ada 14. Apa saja itu? Nah, ini perhatikan. Nanti kita upayakan untuk hafal, ya. Hurufnya adalah
ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Taib. Coba mari kita ucapan bersama-sama. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, ini adalah huruf-huruf al-qamariyah. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada apa saja? Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, itu adalah huruf-huruf al-qamariyah. Ada yang sudah hafal? Bapak-bapak, ada yang sudah hafal? Ibu-ibu, ada yang sudah hafal? Mungkin yang sudah pernah belajar tajwid sebelumnya, mungkin ada yang pernah hafal? Baik. Kalau belum hafal, mari kita hafalkan ya. Nanti kita keluar dari ruangan ini sudah tahu huruf-huruf al-qamariyah ya. Yang dibaca izhar, lamnya itu dibaca jelas. Bersama-sama. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, sudah hafal? Ada yang hafal? Ulangi lagi. Kita ulang 3 kali ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Baik. Artinya apa? Nah, ini juga sebetulnya memiliki arti. Selain ini adalah susunan huruf-huruf yang disusun oleh seorang muallif yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, namun ini juga memiliki makna dalam bahasa Arab. Apa maknanya? Ibghi, ya. Mintalah, hajjaka, kewajiban hajimu, ya. Jadi kita disuruh untuk meminta kepada Allah, ya, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dalam merealisasikan haji, ya. Karena haji itu wajib, maka disuruh ibghi, utlub minallah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya kamu itu bisa pergi haji. Dan jangan lupa kita juga tetap harus berusaha, berupaya untuk merealisasikan terwujudnya impian kita ini, yaitu pergi haji. Ini arti kata dari ibghi hajjaka, ya. Wa khaf, khaf itu dari khauf, artinya takut. Wa khaf, dan takutlah, dan takutlah. Aqimahu, Akim itu artinya haji yang akim. Akim itu artinya haji yang terputus pahalanya, atau haji yang tidak makbul, yang tidak diterima. Kenapa kok bisa haji itu disebut dengan akim? Karena mungkin ketika haji dia melakukan banyak kemaksiatan, melakukan kefasikan, ya, mengatakan sesuatu yang tidak penting, ya, menggibah, mencaci, ya, dan berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Maka haji yang seperti ini kita harus takut, jangan sampai haji kita itu menjadi haji yang akim, ai maqtu'us tsawab, ya, pahalanya terputus atau tidak diterima. Nah, ini adalah
arti dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Baik, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Bersama-sama dengan saya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Sekarang tutup matanya, jangan melihat. 1, 2, 3. Ulangi lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Sudah hafal ya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita praktek. Ini maksudnya gimana Ustaz? Ini katanya huruf-huruf Al-Qamariyah. Coba sekarang kita praktekkan. Dari yang pertama ya. Ini ditulis seperti ini tapi aslinya ini adalah hamzah ya. Baik. Kita mulai dari semisal huruf pertama kita praktekkan. Baca Bapak Ibu sekalian bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, al-ardu. Nih, perhatikan. Di sini ada alif al ditambah ardu. Nah, al di sini tanpa dia dibaca, bukan ardu bukan, tapi al-ardu. Baik, sekarang yang ba ya, ibghi. Al-baita. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Al-baita. Nah, ini al-baita ini adalah gabungan dari al dan bait. Ya, artinya apa bait itu? Rumah ya. Nah, maka ketika kita melihat ini, kita baca ini loh. Lamnya jelas izhar, ditampakkan. Nah, dan begitu seterusnya sampai huruf terakhir, sampai huruf H ya. Baik. Kemudian macam yang berikutnya yaitu adalah al-apa? Al-syamsiyah ya. Nah, dulu guru saya ya di Indonesia itu pernah menjelaskan seperti ini, menganalogikan seperti ini. Coba al-qamariyah. Qamar itu artinya apa? Rembulan ya. Qamar itu artinya rembulan. Coba Bapak Ibu sekalian, mbak-mbaknya, mas-masnya, ketika lihat rembulan itu bisa kelihatan apa enggak? Bisa. Jelas apa enggak? Nah, maka kalau al-qamariyah berarti dibaca jelas. Sebagaimana kita melihat rembulan, kita bisa lihat bulan dengan jelas, maka huruf-huruf yang masuk dalam kategori al-qamariyah itu bacaannya jelas. Namun syamsiyah itu diambil dari kata syams. Syams itu artinya apa? Matahari. Kira-kira Bu, panjenengan jam 9 pagi lihat matahari, bisa kelihatan jelas apa tidak mataharinya? Enggak jelas ya. Nah, maka tidak dibaca dengan jelas. Baik. Kita balik lagi ke matanya ya. Yang kedua nih, tsanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa rumzaha fa'i ya. Macam yang kedua yaitu idgham, dibaca idgham ya. Nanti disebut dengan syamsiyah. Nah, al-syamsiyah ini karena kita sepakat kalau kita lihat matahari apalagi di siang hari ya, tidak tampak dengan jelas. Mataharinya ada tapi tidak tampak dengan jelas. Maka begitu pula huruf-huruf yang masuk dalam kategori al-syamsiyah tidak dibaca dengan jelas atau dibaca dengan idgham. Idgham artinya apa? Ayo, idgham artinya apa? Memasukkan. Nah, dimasukkan langsung ke huruf berikutnya, ya. Thayyib. Hurufnya apa saja? Sisanya. Jamil.
Sisanya itu apa? Ya, bingung ya kalau kita disuruh ngerjain ujian, sisanya berarti apa ya? Nah, maka Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga membuat susunan yang luar biasa sekali ya. Kita tulis di sini hurufnya ya, hurufnya sama, ada 14. Apa saja hurufnya? Taib, summa, sil, Rahman, Tafus, Dif, Za, Ni'am, Ta'su aghonin zur syarifan lil karam. Nah, ini adalah huruf-hurufnya, silakan ditulis ya. Hurufnya ada 14, sama 14 pembagiannya sama rata. Tib, summa, sil, Rahman, Tafus, Dif, Za, Ni'am, Da', Su'a, Dhannin, Zur, Syarifan, lil karam. Ya, silahkan bisa ditulis dulu. Atau sudah ada di matanya, nanti bisa panjenengan salin ulang di rumah ya, karena sudah ada matanya juga. Nanti di matanya ada. Nanti salah satu keinginan kita sebelum kita keluar dari majelis ini ya, kita sudah harus hafal huruf-huruf Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Insya Allah. Baik, sembari mencatat, mari kita ucapkan bersama-sama. Tib. Ayo, 1, 2, 3. Tib. Summa, sil, Rahman, Tafuz, Dif, Za, Ni'am, Da', Su'a dhannin, Zur syarifan, lil karam. Nah, ini kata-kata ini kita ambil awalannya dari setiap kata yang ada ya. Kita ambil awalannya. Contohnya bagaimana? Berarti huruf to, huruf tha, huruf sod, huruf ro, ta. Coba kita hitung ya, yang kita lingkari ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masya Allah.
Baik. Mari kita baca bersama-sama sampai sini dulu ya, sampai sini. Sampai sini ya. Baik. Tirukan saya ya Bapak Ibu sekalian. Tib thumma sil ruhman tafus difdha ni'am. Difdha ni'am. Ayo, ulangi bersama-sama lagi. Ini butuh penyesuaian dan butuh latihan ya. Apalagi yang baru pertama kali dengar kata-kata ini, nah, maka harus butuh supaya lisannya terbiasa. Tib thumma sil ruhman tafus difdha ni'am. Ulangi lagi, sekali lagi. Tib thumma sil ruhman tafus difdha ni'am. Masya Allah. Coba bersama-sama tanpa saya komandoi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Bersama-sama dengan saya. Tib thumma sil ruhman tafus difdha ni'am. Sekali lagi. Tib thumma sil ruhman tafus difdha ni'am. Masya Allah. Sudah mulai lancar ya lidahnya ya. Baik. Sekarang lanjut ke berikutnya. Saya komandoi dulu nih. Da'su adhannin zur syarifan lil karom. 1, 2, 3. Da'su adhannin zur syarifan lil karom. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Kita putus-putus. Su'a dhannin zur syarifan lil karom. Da'su adhannin zur syarifan lil karom. Iya. Nah, Masya Allah. Ayo kita ulangi 3 kali yang bawah. Yang ini dari da. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. Kita ulangi dari awal dari tip. 1, 2, 3. Bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tib thumma sil ruhman tafus bifdha ni'am. Da'su adhannin zur sarifan lil karam. Ulangi. 1, 2, 3. Sudah mulai lancar. 1 kali lagi. Kenapa saya mengulang-ulang dari tadi ini terus? Karena Bapak Ibu sekalian, saya yakin panjenengan itu sudah tahu, sudah paham bahwasanya Al-Qamariyah itu dibaca jelas ya, Al-Syamsiyah itu dibaca idgham ya. Namun yang ingin saya tekankan supaya kita itu menghafal hurufnya, sehingga kalau ditanya sama anak kita atau murid kita, Ustazah, huruf-huruf Al-Qamariyah itu apa ya? Apa ya? Nah, bingung kan? Nah, karena kita nggak tahu. Tapi kalau tahu, nih huruf-huruf Al-Qamariyah itu ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, berarti apa? Hamzah, ba, ghain ya, dan seterusnya. Sekarang huruf Syamsiyah berarti apa? Tib. Nah, ambil awalannya dari setiap kata. Tib tsumma sil berarti to, ta, sod, ro, ta, dod, za. Nah, dan seterusnya sampai akhir. Baik.
Baik, coba sekarang kita melatih kekuatan hafalan kita. Kita ulangi satu kali ya, dengan bin nadhar, dengan membaca sampai dzani'am ya, satu kali. Kita ucapkan bersama-sama. 1 2 3. Tib tsumma sil ruhman tafus dzani'am. Coba sekarang saya ingin panjenengan tutup mata semuanya. Ya, bareng-bareng, belum sendiri-sendiri. Kita baca bersama-sama ya. 1 2 3. Itu ada yang bisa itu ya. Baik, kita baca, lihat ke layarnya atau ke bukunya. Kita baca sampai sini. 1 2 3. Baik, sekarang tutup matanya. Baca bersama-sama. 1 2 3. Baik. Sudah ada yang hafal ya? Sekali lagi dengan menutup mata. 1 2 3. Ruhman, bukan Rahman. Ruhman. Kalau Rahman tetangga saya itu Rahman. Ruhman ya. Kalau di matan tadi ada Rahiman. Nah, kita cek di sini. Ya. Di sini Rahiman, tapi kalau kita memakai Rahiman, kita akan susah dalam pengucapannya. Maka ini nomor berapa? 13. Cek nomor 13. Wa fi nuskhatin Ruhman, ya, Ruhman. Ini yang kita pakai, Ruhman. Sudah hafal ya Bu ya? Toib. Sekarang yang berikutnya kita baca bersama-sama. Da'su al-dhannin su'udhon ya. 1 2 3. Da'su al-dhannin zur syarifan lil karom. Kita baca sekali bersama-sama, dilihat dengan seksama. 1 2 3. Sekali lagi. Lagi. Sekarang tutup matanya. Kita baca bersama-sama dan menutup mata. 1 2 3. Nah, sekali lagi dengan menutup mata. 1 2 3. Bersama-sama dengan saya, masih menutup mata. 1 2 3. Da'su al-dhannin zur syarifan lil karam. Baik, alhamdulillah ya. Lumayan ada modal. Nanti dihafalkan ya. Ini penting sekali dalam ilmu tajwid. Artinya apa? Ini juga memiliki arti, bukan hanya sembarang susunan ya. Luar biasanya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu ketika menyusun huruf-huruf, dia memiliki makna sehingga lebih mudah untuk dihafalkan. Ya, maknanya apa? Tib tsumma sil rahman ya. Kun thayyiban nafs ya. Jadilah orang yang baik ya, yang legowo ya. Tsumma sil rahman, kemudian sambunglah tali silaturahmi, tafuz, maka kamu akan menang. Bidzani'am, dan begitu pula sambutlah tamu. Siapa tamu itu? Dzani'am, orang yang memiliki banyak kenikmatan. Da'su al-dhannin, ya, tinggalkanlah prasangka yang buruk. Zur syarifan, dan kunjungilah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Lil karom, untuk kemuliaan atau kedermawanan ya. Itu adalah arti dari susunan kata ini. Baik. Intinya kita sudah menghafal huruf-huruf al-qamariyah dan al-syamsiyah. Baik, kita lanjut ke matanya dulu. Nah, ini ya. Thanihima idghamuha fi arba'i wa asyratin aydun wa rumza fa'i. Nah, ini yang tadi kita hafal. Tib tsumma sil rahman tafus dhani'am da'su al-dhannin zur syarifan lil karam ya.
Walamal ula sammiha qamriyah. Lam yang pertama yang tadi ibghi hajaka itu sammiha qamriyah, maka namakanlah dengan qamariyah. Walamal ukhra atau lam yang kedua sammiha, namakanlah dengan syamsiyah. Nah, sekarang ke pembahasan yang selanjutnya. Setelah tadi lam ta'rif, sekarang ke lam fi'il. Ya. Lamul fi'li. Fi'il itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kata kerja, ya. Lam fi'il itu mudah sekali. Karena apa? Lam fi'il itu hanya satu hukumnya, yaitu apa? Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqo, ya. Hukumnya izhar. Hukumnya cuma satu, dibaca jelas. Ya, lam fi'il itu dibaca jelas. Contohnya apa? Fi nahwi qul na'am. Ya. Qul na'am. Ya. Nih, perhatikan. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Qul na'am. Qul ini lam ini itu termasuk fi'il. Kenapa fi'il? Karena qul itu adalah fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan atau untuk perintah. Qul artinya apa? Katakanlah. Ya. Dari fi'il qala yaqulu qawlan. Ya, qala yaqulu qawlan. Artinya takallama yatakallamu takalluman. Ya. Artinya berbicara. Qul, karena ini fi'il bukan isim seperti tadi, maka dibaca jelas. Coba kalau kita contohkan baca idgham, gimana jadinya Bapak Ibu sekalian? Qun na'am, kan idgham dimasukkan ke huruf berikutnya. Qun na'am, 1, 2, 3. Salah itu ya. Maka ini dibaca jelas. Qul na'am, qul na'am. Qulna, contoh selanjutnya, Qulna ihbitu minha jami'a, ya kan? Qulna, bukan kunna, qulna. Nah, maka kalau di Al-Qur'an tidak ada tasydid di sini ya, tidak ada. Kalau ada, maka niscaya dia akan masuk dalam kategori al-syamsiyah. Jadi seperti ini bentuknya. Dan itu syakal itu artinya bentuk. Dalam Al-Qur'an, saya sudah pernah jelaskan apa belum? Dalam Al-Qur'an itu ada namanya rosem. Rosem. Ada namanya syaklun. Syakal. Nah, perhatikan, ini penting sekali ya. Perhatikan dulu. Dalam Al-Quran ada dua, ada yang namanya rosem, ada namanya syakal. Rosem itu artinya adalah tulisan, ya, tulisan asli Al-Quran, yang biasa kita sebut dengan rosem Utsmani, ya, sering kita sebut dengan rosem Utsmani. Nah, rosem ini Bapak Ibu sekalian ini tauqifi, datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi rosem itu tauqifi, tidak boleh ada yang berubah. Dan sesungguhnya rosem dalam Al-Quran itu yang seperti ini, Bu. Dulu di awal mula Al-Quran itu tidak ada namanya syakal, tidak ada syakal. Syakal itu artinya adalah bentuk, ya, bentuk. Kalau ini tadi tulisan asli, ya. Bentuk hiasan tambahan itu namanya syakal. Contohnya seperti ini. Nah, ini mudah ya. Apa yang susah ya? Nah, contohnya. Ini juga mudah ya. Yang susah apa? Nah, coba ini.
Nah, ini namanya apa? Rosem, ya. Dulu itu tidak ada namanya titik, nggak ada namanya harokat. Bentuk yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, tulisannya seperti ini, itu tauqifi, tidak boleh ada perubahan sedikit pun, satu huruf pun. Nah, ini yang kita sering sebut Al-Quran itu suci atau terhindar dari yang namanya penyimpangan, perubahan. Itu yang dimaksud adalah dalam rosem, ya. Ini nggak boleh. Kalau panjenengan lihat, kok ada mushaf Al-Quran yang rosemnya itu kok beda, meskipun itu satu huruf, itu bisa dilaporkan dan mushaf itu akan diberhentikan, ya. Tapi kalau seandainya kok agak sedikit berbeda, semisal diletak, ya, kalau kita tahu kalau mushaf yang India atau mushaf yang karangan yang dahulu, yang Toha Putra dan lain sebagainya yang zaman dulu, sama sekarang itu kadang letaknya berbeda, gini apa mboten? Iya kan? Nah, mushafnya berbeda letaknya, itu nggak masalah, ya. Kemudian di situ kok ada semisal di sini ada tasdidnya, di situ enggak. Di situ ada hunya seperti ini, ada yang seperti ini biasa, ya. Belum lagi ada tambahan-tambahan hiasan lain-lainnya. Nah, itu disebut dengan syakal. Kalau syakal itu boleh untuk berbeda, boleh untuk berubah. Tapi kalau rasm tidak boleh untuk berubah, tidak boleh untuk berbeda. Harus tetap dari zaman Rasulullah, dari zaman Utsman bin Affan sampai hari kiamat nanti, rasm tidak akan pernah berubah satu huruf pun. Jelas nggih Bapak Ibu sekalian? Karena saya pernah ada seseorang datang, ya, beliau mubalik dai, ya, dengan semangat bilang ke saya, Ustadz, ini Al-Quran ini ada yang salah. Salah kenapa? Padahal itu Al-Quran besar, ya, satu level dengan seperti mushaf Asy-Syamil itu, ya. Masyhur juga, bilang ke saya, Ustadz, ini ada kesalahan ini. Kesalahan apa? Masa iya? Yang pertama kita harus pahami, kalau ada orang bilang seperti itu, masa iya Al-Quran itu ada kesalahan, apalagi sudah tersebar luas. Kenapa? Karena pasti itu sudah ada lajnahnya, ada timnya yang betul-betul mengkoreksi. Apalagi ada stempel dari disetujui oleh Kemenak dan lain sebagainya. Masa iya? Terus saya cek, mana salahnya di mana? Ini berbeda nih sama ini. Ya, kalau dibaca sama orang awam bacanya seperti ini. Oh, saya jelaskan, Pak, ini namanya syakal. Kalau syakal itu boleh berbeda antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya. Tapi kalau rasm tidak boleh. Maka dari itu enggak masalah. Oke. Begitu nggih, Bapak Ibu sekalian nggih? Nah, dulu saya juga pernah baca Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang model zaman dahulu, yang lama, ya. Itu saya bacanya lancar, Bapak Ibu sekalian. Ketika dulu saya seleksi sekolah di Jogja, saya mengadu, Pak, saya kok nggak bisa baca Al-Quran ya? Saya bingung banget dengan mushafnya. Oh, setelah itu orang tua saya tahu, oh, kayaknya itu adalah mushaf Madinah, ya, Al-Quran yang dicetak di Madinah. Karena ada beda. Kalau kita nggak terbiasa, kita akan bingung. Oh, ini ada lambang-lambang, ya, Mas Hasran, ya. Kalau kita belum terbiasa baca Al-Quran, kadang bingung. Biasa kita baca Quran Indonesia, kemudian baca mushaf cetakan Madinah, itu kadang bingung. Itu tidak masalah, karena itu termasuk dalam syakal, ya. Baik, itu yang perlu kita perhatikan. Kembali ke pembahasan lam fi'il, ya. Lam fi'il itu hanya satu saja, ibhar, ditampakkan lamnya. Qul na'am, qulna, iltaqo, ya. Iltaqo. Iltaqo itu artinya bertemu. Ya, coba baca, Bu. Baca 1 2 3. Iltaqo. Nah, itu adalah, ini termasuk fi'il madhi. Iltaqo, yaltaqi, iltiqaan. Ya. Saat kalau kita nggak bisa bahasa Arab itu gimana? Bingung saya, lam fi'il, lam ta'rif dan lain sebagainya. Gampang. Lihat syakalnya.
Itu biasanya syakl itu salah satu tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Maka biasanya kalau idgham itu ada tanda tasdidnya. Kalau nggak ada tasdidnya itu ada sukunnya, ya kan? Nah, coba sekarang kita praktek. Ini gimana? Kita akan praktek sedikit, coba. Nah, perhatikan. Ayo kita baca dari sini. 1, 2, 3. Kita baca alhamdu atau ahamdu? Alhamdu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di mushafun dia tidak akan ada tasdid di sini. Kalau ada berarti tanda itu adalah al-syamsiyah. Yang kedua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ar-Rahman gitu kan, bukan Al-Rahman gitu ya. Nah, Ar-Rahman. Ya, kenapa? Kalau kita tahu yaitu termasuk huruf al-syamsiyah, hurufnya tadi disebutkan. Ya. Hurufnya apa kalau al-syamsiyah itu? Tib Tsummasil Rahman. Rahman, roh ya. Nah, itu al-syamsiyah. Baik. Kalau kita nggak tahu hurufnya, lihat aja lambangnya. Kalau ada tasdidnya berarti itu al-syamsiyah. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Al-lail wal-laili idza saja. Ya. Baik. Al-lail. Kita tahu. Langsung dimasukkan ke sini. Sekarang terakhir 1, 2, 3. Al-humazah ya. Nah, lamnya jelas karena tidak ada di sini tasdid. Itu ini namanya syakal. Faedah syakal itu untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Qur'an. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan hukum lam al dan lam fi'il ya. Kita sudah membahas lam ta'rif dan lam fi'il. Yang sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama-sama huruf-huruf. Kita mulai dari al-qamariyah ya, ibghi ya. Siap ya, ibghi ya, siap. Nah, ini dari sini nih. Ibghi hajjaka wa khuf aqimahu ya. Kita baca bersama-sama huruf al-qamariyah. 1, 2, 3. Ulangi lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan tutup mata. 1, 2, 3. Masya Allah. Ada yang berani sendirian? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Itu huruf al-syamsiyah atau qamariyah? Al-qamariyah. Sekarang kita lanjut ke hukum huruf al-syamsiyah. Ada 14 juga. Bersama-sama kita baca dulu dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Ayo, ulang lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Tib thumma sil rahman tafus bidha ni'am da'su awon min zur syarifan lil karom. Ulangi lagi. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang tutup matanya. 1, 2, 3. Masya Allah, luar biasa ya. Sudah hafal ya Bapak Ibu sekalian? Ya, nggak apa-apa kalau semisal hafalannya masih ya nempel-nempel sedikit ya. Karena hafalan pun butuh latihan, butuh pengulangan dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang sudah berusia, nggih. Nah, hafalnya cepet tapi hilangnya cepet juga. Lebih cepet maning. Hafalnya cepet, hilangnya lebih cepet maning. Nah, maka itu butuh latihan. Tapi kalau kita sudah tahu kuncinya ini, Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa sekali. Sangat mudah ya. Bahkan bukan hanya untuk praktek membaca, tapi untuk mengajarkan ke orang lain juga mudah. Toib. Karena waktunya sudah habis, alhamdulillah, mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya. Bapak Ibu sekalian ya, diperhatikan nanti, silakan sebelum ke pertemuan yang selanjutnya ya, perhatikan monggo biar lidah kita sudah agak lancar ya. Mulai dibaca nggih, dibaca untuk ini. Bab ini. Ini bab ini agak susah. Ya. Karena apa? Ya, karena pembahasannya agak sedikit mendalam nanti. Maka saya harapkan Bapak Ibu sekalian minimal dibaca matanya, nih, matanya dibaca sendiri di rumah nggak masalah. Ini pun ada harokatnya, ya, supaya nanti lidah kita tidak terlalu kaku ketika di sini. Jadi langsung bisa lancar, ya. Baik. Mari kita tutup dengan hamdalah sudah ya, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan lagi. Salam ji, matur.